Sebelum saya lanjutkan ke materi, setelah saya baca tugas yang kalian kumpulkan, ada beberapa yang saya pandang perlu disampaikan kepada kita semua ya. Jadi ketika kita membaca buku praktikum Pak Sukrisno Agus ini, kita harus baca di buku 1. Buku 1 itu isinya tentang data ya, data dari manajemen, data perusahaan maksudnya, seperti halaman 50, 53 dan sebagainya. Kemudian jangan cuman sampai situ saja, tapi baca juga halaman-halaman lain yang terkait ya, seperti masalah persediaan, masalah harga pokok, masalah piutang dan sebagainya yang ada di halaman berapa nih, halaman 80 ya, 81, 82, 83 dan seterusnya. Karena nanti informasinya akan saling kait mengait ya. Kemudian buku 2 itu berisi hasil dari pelaksanaan prosedur yang dilakukan auditor. Jadi nanti di buku 2 dibuka juga halaman-halaman tertentu ya, selain ada di halaman 35, 36, itu juga ada beberapa data yang bisa jadi pegangan ya, seperti yang surat konfirmasi gitu ya. Di situ bisa menjadi bagian dari data yang kita gunakan untuk menjawab soal yang diberikan. Nah, yang kedua, ketika kita membuat usulan koreksi, pastikan di sana itu ada penjelasannya, kenapa dikoreksi, ya. Jadi misalnya, kalau saya lihat ada yang koreksi penjualan sebesar 100 berapa ya? 106 sekian. Nah, itu jelaskan kenapa gitu. Apakah penjualannya kegedean atau apa dan sebagainya. Nah, yang ketiga terkait kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam kertas kerja ini menunjukkan pencapaian dari tujuan pengujian. Jadi kalau misalnya kita menguji cut off ya, menguji cut off penjualan seperti data di halaman 53 ini di buku 1, maka kesimpulan kita seyogianya adalah menyebutkan apakah ya penjualan sudah dicatat secara lengkap atau belum pada 1 tahun. Ataukah adakah penjualan yang seharusnya tidak dicatat tapi dicatat, atau seharusnya dicatat tapi tidak tercatat. Jadi itu kembali kepada tujuan dari prosedur yang kita lakukan. Nah, ketika kita bikin kesimpulan pada akun atau kelompok akun, maka kesimpulannya bukan disajikan dengan wajar, ya. Saya lihat ada yang bilang saldo penjualan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah tidak mengandung salah saji atau mengandung salah saji. Nah, kesimpulan tidak mengandung salah saji kita ambil apabila kita mengusulkan koreksi kepada manajemen, kemudian manajemen menerima koreksi kita itu. Berarti itu tidak mengandung salah saji. Kalau misalnya kita mengusulkan koreksi, kemudian manajemen nggak setuju, maka kita tinggal tentukan nih, ini koreksi yang tidak setuju berapa besar. Ketika nilainya material berarti mengandung salah saji yang material. Ya. Oke. Baik, terkait penjualan, pertama kita lihat kelas hari transaksinya dulu dan akun-akun yang terdampak. Jadi gini, dalam setiap audit satu siklus, apapun itu, penjualan, pembelian, ataupun payroll, ataupun permodalan, 4 hal ini yang harus dipahami oleh kita sebagai auditor. Yang pertama transaksinya apa? Kemudian akun-akun yang terkaitnya apa? Kemudian proses bisnisnya seperti apa? Dokumen dan catatannya apa? Nah, kalau contoh di penjualan misalnya, ini kan kalau kita bicara transaksi penjualan berarti proses transaksinya pertama penjualannya, ya, baik cash ataupun on account itu kredit ya ke piutang. Kemudian prosesnya itu penerimaan uangnya gimana?
retur, ada penghapusan piutang, ada penyisian piutang tidak tertagih. Ini transaksi yang akan terjadi atau ada di siklus penjualan. Nah, akunnya apa? Ada akun penjualan, akun piutang, akun cash, akun retur, akun allowance, sama akun beban bad debt ya, beban penyisian piutang. Ya, jadi diingat-ingat seperti itu. Oke. Sebentar. Ya, jadi transaksinya apa, akunnya yang terdampak apa, proses bisnisnya apa, dan dokumennya apa. Nah, kalau kita bicara proses bisnis di penjualan, tentu seperti ini. Pertama adalah bagaimana dari customer pesan barang ke kita cek kreditnya, dia bisa diberi kredit atau tidak, berapa lama, dan sebagainya. Setelah disetujui, baru barang dikirim. Setelah barang diterima, baru kemudian kita kirim invoice dan mencatat penjualan. Nah, lanjutannya adalah tentu proses pencatatan dan penerimaan uang kasnya. Kemudian proses pencatatan retur kalau ada penghapusan piutang tak tertagih ataupun penyisian piutang. Ya. Ini proses bisnis yang ada di siklus penjualan. Jadi nanti ketika kalian melihat data kasus di soal, pastikan nih yang di soal ini ada apa saja nih. Apakah ada penjualan, bagaimana pengirimannya, ada nggak piutang-piutang yang tidak tertagih, misalnya mungkin perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Itu semua proses bisnis. Nah, ini gambaran hubungan antara transaksi, akun, proses bisnis, sama dokumen yang ada pada siklus penjualan. Ya. Kalau transaksinya penjualannya, berarti akun terkait adalah akun penjualan dan piutang. Prosesnya apa? Tadi ada pesanan, kita kasih ACC buat kreditnya, kirim barang, kirim invoice, dan nyatet penjualan. Dokumen-dokumennya seperti ini. Nah, kita perlu untuk paham dokumen yang ada pada siklus transaksi supaya kita ketika mau nguji dokumen atau dokumentasi itu kita tahu kita minta dokumennya apa. Ya, jadi jangan sampai nanti kita auditor tidak tahu harus minta dokumen apa. Ini kaitannya dengan tingkat keandalan dokumen. Nah, transaksi kedua tentu cash receipt-nya, penerimaan uangnya. Ya, ada akun kas, kemudian bagaimana proses pencatatannya. Nanti dokumennya pemberitahuan transfer, terus mungkin daftar cash-nya, file transaksi, dan jurnalnya. Nah, kalau misalnya terkait dengan retur, ya, maka tentu akun terkait adalah retur penjualan dan piutangnya. Apakah kalau ada retur penjualan jurnalnya ke akun penjualan atau tidak? Tentu tidak, karena untuk retur ada akun kontra yaitu sales return. Ya. Nah, prosesnya tentu kita mencatat retur berdasarkan kredit memo dan memo jurnal ya, dan sales return penjualan, jurnal penjualan. Kalau penghapusan piutang, penyisian piutang, dan sebagainya. Nah, terkait penghapusan dan penyisian, ini auditor perlu memastikan betul bahwa mereka ini menghapuskan piutang dan menyisihkan piutang ini benar-benar sesuai dengan keadaannya. Jadi jangan sampai nanti penghapusan atau penyisian piutang ini dilakukan dalam rangka kecurangan. Jadi misalnya ada penjualan yang fiktif gitu ya, sehingga dibikin penghapusan. Jadi auditor harus memeriksa ini ya, tidak hanya menerima dari perusahaan saja. Oke, nah metodologi dalam mendesain pengujian pengendalian dan substantif seperti ini gambarnya. Ini berlaku untuk semua ya. Jadi yang pasti kalau kita mau mendesain satu prosedur pasti harus paham dulu pengendalian internalnya. Nah, kita sekarang bicara internal control
sales ya, karena gains penjualan. Kemudian kita ses nih, kita nilai kira-kira risiko pengendaliannya seberapa nih? Rendah, tinggi, sedang gitu ya. Kemudian kita perlu nggak nih kira-kira memperluas pengujian misalnya dan sebagainya. Nah, perluasan pengujian ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya kalau misalnya kita akan mengandalkan pengendalian gitu ya, rely on control, mungkin kita perlu mengextend dan sebagainya. Nah setelah itu baru kita mendesain test of control substantif, baik untuk transaksi maupun saldo dan disclosure. Hasilnya adalah 4 ini ya. Hasilnya seperti yang kita bahas di audit program kemarin, yaitu prosedurnya apa, berapa jumlah sampelnya, mana yang dipilih dan kapan yang dilakukan. Jadi kata kunci pertama kita pahami pengendalian internal dari siklus yang akan kita uji. Nah, waktu kita menguji atau metodologi mendesain test of control sama substantif, nah yang pasti harus dilakukan oleh auditor adalah memahami dulu nih, punya pemahaman terhadap key control activities-nya. Jadi aktivitas pengendalian kuncinya. Jadi misalnya kayak tadi, perlunya pemisahan fungsi, adanya otorisasi, ada dokumen yang bernomor urut gitu ya, ada laporan bulanan, ada verifikasi dan sebagainya. Jadi dipahami dulu apa sih kunci ya pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan. Ini kita bicara desainnya ya, ini kita bicara kebijakan-kebijakan pengendalian yang ada di perusahaan. Nah kemudian kita nilai nih pengendaliannya ini untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan defisiensi, kemungkinan-kemungkinan adanya pelanggaran gitu ya. Misalnya, apakah mungkin nih dia nggak ada pemisahan fungsi, apakah mungkin nggak ada otorisasi dan sebagainya. Nah kemudian untuk setiap key of control ini kita uji. Nah dalam bahasa auditor biasanya key control ini disebut sebagai atribut ya. Jadi atribut-atributnya kita uji untuk memastikan berjalan atau tidak. Karena tujuan dari pengujian pengendalian adalah menilai ini pengendaliannya efektif apa tidak ya. Kemudian baru kita ke substantifnya ya, substantif transaksinya, kemudian menentukan substantif tes yang tepat untuk penjualan. Kenapa? Karena kalau kita substantif tes penjualan ini cukup kompleks ya. Penjualan ini kan transaksinya banyak gitu ya. Mungkin bisa satu jenis penjualan atau mungkin bisa juga berbagai macam jenis penjualan. Nah, kalau misalnya penjualannya hanya satu jenis, maka akan mudah bagi kita ngambil sampel tadi. Tetapi kalau misalnya penjualnya bermacam-macam, misalnya ada penjualan jenis A, jenis B, jenis C, dan sebagainya, tentu semua jenis itu harus kita uji pengendaliannya untuk memastikan kalau efektif apa tidak gitu ya. Nah, ini metodologi mendesain TOC atau substantive test of transaksi. Nah, kalau kita menguji, ya pastikan jadi pengujian transaksi dan atas penjualan ini harus mengikuti alur ini. Jadi ketika kita bicara pengujian penjualan, pertama kita nguji pengendaliannya dulu. Dari alurnya, apakah proses dari pelanggan terima ngasih pesanan itu ketemu apa tidak. Kemudian baru kita cek jumlah penjualannya, keterjadiannya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan salah satu karena kalau misalnya kita menguji hanya angka yang terjadi di penjualan saja tanpa menguji pengendalian bisa jadi ada angka-angka yang salah, kita tidak akan bisa mendeteksi gitu ya. Jadi pengujian ini harus dilakukan selama secara berjalan, berdampingan gitu. Nggak bisa salah satu ditinggalkan. Nah, terkait dengan retur, biasanya retur ini kan angkanya kecil ya, biasanya. Tapi tetap auditor harus memastikan kalau ada retur, pasti dokumennya harus ada gitu ya. Kemudian di-ACC oleh pihak yang berwenang.
Jangan sampai retur ini dijadikan akal-akalan untuk misalnya penjualan fiktif dan sebagainya. Bisa aja ya. Jadi pura-pura ada penjualan fiktif, nanti diretur. Supaya nanti pada saat laporan keuangannya kelihatan penjualannya bagus dan sebagainya. Ini banyak modus yang mungkin kita temui di lapangan. Nah, sekarang untuk terkait dengan substantif tes atas penerimaan kas, ya sama pada dasarnya kita tentukan dulu key internal control-nya, ya seperti apa, gitu ya. Nah, begitu juga terkait dengan kemungkinan defisiensinya, kemungkinan adanya pelanggaran terhadap pengendalian internal kas akibat adanya fraud, gitu ya. Karena kas ini secara risikonya tinggi, jadi kita harus aware nih. Mungkin nggak sih ada pelanggaran pengendalian internal, mungkin nggak sih ada fraud dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengcover itu, maka kita harus menentukan nih, kapan penerimaan kas ini dicatat. Apakah dicatat pada saat itu, gitu ya, langsung online, on time, real time, ataukah ada penundaan dan sebagainya. Ketika kita menemukan bahwa penerimaan kas ini dicatatnya ada beda waktu, misalnya terima tanggal 1 baru dicatat tanggal 4, nah kita patut curiga gitu. Jangan-jangan ada fraud di sana ya. Seperti lapping. Lapping itu kan berarti ada penerimaan uang, ditahan dulu baru disetorkan beberapa hari berikutnya ke rekening perusahaan. Dan kita harus pastikan bahwa cash receipt sudah ada approval, ya udah diuji, sudah ada approval dari pihak yang berwenang. Ini terkait dengan cash receipt-nya. Nah, untuk uncollectible account ini lebih kepada piutang-piutang yang kemungkinan tidak tertagih, ya. Jadi seperti saya sampaikan di depan, kita harus hati-hati ketika ada penghapusan piutang. Apakah benar-benar ini memang dihapus ataukah ada unsur yang fraud. Atau jangan-jangan perusahaan tidak membuat penghapusan untuk penyisian piutang, padahal menurut auditor harus, karena piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasi. Contohnya misalnya kalau kita menemukan kasus ada pelanggan perusahaan yang bangkrut gitu ya, sementara perusahaan masih mencatat piutang, maka itu harus kita aware nih, berarti harus ada penyisian piutang atas pelanggan yang bangkrut tersebut. Nah, biasanya untuk menguji pengendalian dari penghapusan piutang ini, kita cek bagaimana pengendalian atas aging. Ya. Aging ini dibuat oleh siapa? Pastikan aging dibuat oleh orang yang memang bertanggung jawab atas penagihan, supaya penyajiannya tepat gitu ya. Dan yang kedua, kita juga harus pastikan bagaimana kebijakan mereka, accounting policy terkait penghapusan piutang. Apa syarat satu piutang dihapus, bagaimana prosesnya, bagaimana dokumennya, dan sebagainya. Ini supaya kita punya satu basis dalam membuat kesimpulan apakah mereka perlu menghapuskan piutang atau tidak, atau misalnya dia menghapuskan piutang sudah benar atau tidak, gitu ya. Ini terkait dengan uncollectible account. Nah, ini kaitan antara hasil test of control dan substantif test transaksi. Ini pasti nyambung ya. Jadi ketika kita melakukan tahap awal pengujian pengendalian dan test of transaksi ini sangat menentukan kira-kira pengujian substantif berikutnya seperti apa gitu. Kalau misalnya pengujian pengendalian menunjukkan bahwa perusahaan ini pengendalian kontrol internal kontrolnya efektif gitu ya, yang kita tes transaksinya memang benar-benar berjalan gitu, maka kita bisa mempercayai pada pengendalian mereka. Dengan kata lain, substantif tesnya bisa kita kurangi gitu. Nah, akan beda ceritanya kalau misalnya ternyata pengendaliannya nggak jalan. Tidak jalan, tidak efektif, tentu kita tidak bisa mengandalkan pengendalian. Kita harus banyak melakukan substantif test. Jadi if the test result are unsatisfactory, kalau kita tidak puas nih dengan hasil tesnya, berarti kita harus melakukan additional
substantif test. Ya, kita perlu menambah. Jadi kalau kita nguji dua transaksi kok nggak cocok ya, otorisasinya nggak ada, gitu. Kita lihat yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Nah, supaya kita bisa menarik kesimpulan, apakah yang salah itu cuma dua saja atau semuanya tidak ada otorisasi misalnya. Kalau ternyata semua tidak otorisasi, kita mengatakan berarti pengendalian nggak jalan. Ada kemungkinan penjualan-penjualan memang tidak diatorisasi misalnya. Nah, ini juga nanti bisa berpengaruh pada konfirmasinya. Ya. Kalau misalnya pengendalian internal perusahaan ini bagus, gitu ya, maka kita bisa menggunakan konfirmasi positif misalnya. Ya. Kita minta customer menjawab. Atau mungkin kita bisa membuat, kalau misalnya transaksinya banyak, gitu ya, kita bisa membuat konfirmasi negatif. Customer hanya jawab kalau angkanya beda saja. Gitu ya. Tuh. Kemudian selain jenis konfirmasinya positif apa negatif, kemudian jumlah yang dikonfirmasi berapa dan sebagainya, itu juga dipengaruhi oleh hasil asesmen kita atas pengendalian internal. Kalau pengendaliannya bagus, mungkin kita nggak perlu konfirmasi banyak-banyak gitu ya, karena kita bisa yakin bahwa dengan pengendalian bagus pasti angkanya bisa lebih diandalkan. Tapi kalau misalnya pengendaliannya tidak bagus, tentu kita harus konfirmasi sebanyak-banyaknya. Dan kita harus mengharapkan konfirmasi ya dijawab oleh customer supaya kita punya data yang lebih akurat. Nah, ini jenis tesnya ya. Jadi kita ingat kembali, kalau bicara transaksi, pasti tesnya adalah TOC, test of control, substantif test atas transaksi, dan substantif analytical prosedur. Itu kalau bicara transaksi apapun, penjualan, pembelian, ya, pembelian barang, pembelian aset, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya transaksi kita nguji saldo, maka pengujian adalah substantif analytical sama test of detail balance. Ya. Jadi kalau kita ngaudit siklus penjualan, transaksi di piutang itu kita uji bersama dengan transaksi penjualan. Nah, baru ketika kita bicara transaksi saldo piutang, kita uji saldo secara piutang dan penjualan. Piutang diuji saldonya, jumlah penjualan pun diuji. Nah, untuk kita bisa memperoleh bukti yang auditan cukup, tentu kita harus melakukan semua pengujian-pengujian yang memang diperlukan. Mungkin ada pertanyaan, tadi saya bilang kalau misalnya pengujian pengendaliannya menunjukkan tidak efektif, apakah test of control perlu dilakukan? Ya. Kalau misalnya pengendalian internal di perusahaan ini tidak berjalan dengan baik, ya, sehingga test of control nggak perlu dilakukan, maka konsekuensinya kita harus menambah pengujian substantifnya. Jadi kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi karena kondisi, maka kita harus menambah di sisi yang lain supaya kita tetap memperoleh bukti audit yang cukup, ya, jangan sampai kurang. Nah, yang terakhir, ini formulir, ya, saya ingin kita sepakati saja. Nanti kalau misalnya ada tugas ataupun di ujian ada soal yang suruh membuat lead schedule, nah kita sepakati formatnya kayak begini ya. Kayak begini, bentuknya persis gini, kayak ini saya ambil dari buku ya. Nanti teman-teman kalau bikin jawaban soal bikin seperti ini. Harus ada kolom-kolom keterangan, ref kertas kerja. Nah, ref kertas kerja ini mengambil dari kertas kerja yang lain. Jadi kalau kita bikin kertas kerja PL1 yang ada rujukan ke PL11, maka di sini ditulis PL11. Nanti di kertas kerja PL11 ditulis juga PL1 ya. Indeks untuk menunjukkan keterhubungan antara satu kertas kerja dan kertas kerja yang lain. Kemudian ada purpose adjustment and reclass ya, koreksi audit dan usulan reclass dari kita, kemudian saldo audit dan saldo audit tahun lalu. Ini harus lengkap isi kayak gini, ada kliennya, ada nama kertas kerjanya, ada yang buat, nanti silakan kalian isi, nama sendiri boleh, nama siapapun boleh, tanggal berapa,
Yang meriksa siapa? Yang meriksa biasanya atasan kalian, tanggal berapa. Kasih indeks sama tahun buku. Jadi disepakati saja nanti ketika ada tugas atau ada ujian bentuknya kayak gini. Dan pastikan kalian bikinnya rapi ya, pakai penggaris gitu ya, kemudian lengkap, tidak ada yang kosong gitu ya. Supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nggak perlu dikasih gambar-gambar, nggak perlu dikasih kode-kode tertentu yang untuk keindahan nggak perlu lah ya. Yang penting cukup jelas. Kalau masih mau dibikin warna-warni, misalnya dibikin tulisannya kasih tulisan huruf tinta merah atau tinta biru, tinta hijau silakan ya. Asal nggak perlu digambar-gambar. Itu materi mengenai audit penjualan. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan dan mendiskusikannya. Kita masih ada sebentar. Kita tadi mulai jam oke. Ada waktu sampai jam 11.30. Silakan kalau ada yang mau didiskusi. Kan ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Cara membedakan kelengkapan sama akurasi pada pengujian sales itu gimana ya, Pak? Kelengkapan? Sama akurasi, Pak. Kelengkapan? Iya, Pak. Sebentar. Yang dimaksud kelengkapan apa nih, Daniel? Yang kamu maksud kelengkapan apa nih? Yang di pengujian penjualan, Pak. Penjualannya lengkap? Iya, Pak. Enggak, yang kamu pahami lengkap ini apakah lengkap dokumennya atau apa? Supaya tidak salah persepsi nanti. Dokumen, iya, Pak. Dokumen boleh, Pak. Kalau kita bicara kelengkapan penjualan itu bukan menunjuk pada dokumennya lengkap atau tidak ya. Jadi asasi kelengkapan pada penjualan ini menunjukkan bahwa penjualan yang terjadi selama satu periode, katakan setahun, sudah lengkap dibukukan semuanya. Ya. Nah, cara ngujinya adalah dengan kita melakukan cut-off test. Cut-off test ini kalau di buku dicontohkan di halaman 53 nih, tabel ini. Untuk keperluan tes cut-off di transaksi penjualan dipilih 3 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2012. Itu cara menguji kelengkapan adalah cut-off test. Kemudian yang kedua akurasi. Akurasi penjualan maksudnya? Iya, benar, Pak. Nah, kalau kita bicara akurasi, akurat itu kan menunjuk satu angka bahwa angka penjualan yang disajikan dalam laporan keuangan ini sudah benar. Benar itu dalam artian pertama memang benar terjadi, kemudian hitung-hitungannya benar. Misalnya ada penjualan 100 juta gitu ya. Tentu kita pertama harus cek ke invoice-nya juga nih. Benar nggak 100 juta itu misalnya 10 barang, harga per unitnya misalnya 10.000 atau 10 juta gitu cocok akurasi ya. Di akurasi itu kesesuaian antara yang dicatat dengan kejadian transaksinya. Yang kedua tentu perkalian penyembelahan dan pembagiannya tepat gitu ya. Jadi kalau 10 kali 10 juta 100 juta. Jadi kalau misalnya ternyata dia salah nulis harga gitu ya. Seperti yang terjadi di kasus PT Manggis ya kalau di contoh ini. Harganya salah ketinggian dan sebagainya. Itu akurasi. Terima kasih, Pak. Yuk. Yang lain? Ini yang nggak ada di Zoom siapa nih? Kurang satu. Silakan. Siapa tadi yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah mungkin penjualan palsu itu tuh nggak kedeteksi gitu ya, Pak ya? Kayak dia terjadi selama bertahun-tahun. Terus misalnya baru diketahuinya tuh 3 tahun setelah kejadian. Nah, itu tuh apa perlu dibuat jurnal koreksi atau seperti apa ya, Pak ya? Kalau penjualan fiktif tidak terdeteksi, ya mungkin saja sih sebenarnya mungkin terjadi. Cuman harusnya sih auditor bisa mendeteksi itu ya, mendeteksi. Oke lah, anggap kalau misalnya baru terdeteksi pada tahun ketiga, saya tahun ketiga. Nah, itu namanya ada kesalahan mendasar. Ya, kalau dalam bahasa PSAK-nya kesalahan mendasar.
Nah, perlu dilihat nih, ya kita baru tahun ketiga ketemu, oh ternyata ada penjualan fiktif pada 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan satu kesalahan dan itu nilainya material, saya tidak mengatakan besar, saya mengatakan material karena besar belum tentu material, kecil belum tentu tidak material. Nanti tergantung bagaimana materiality yang kita set pada planning kita. Kalau misalnya kita menemukan ada satu angka yang salah, ya berarti kan kalau ada penjualan fiktif berarti ada angka yang salah di penjualan, di piutang gitu ya, mungkin di mana lagi, dan itu nilainya material, maka prinsip dasarnya laporan keuangan yang mengandung kesalahan itu harus disajikan kembali, dikoreksi. Jadi nanti di restate ya. Kemudian kalau tidak material ya mungkin bisa dikoreksi pada tahun berjalan. Tetapi yang paling penting bagi auditor adalah ketika menemukan kasus bahwa ada penjualan fiktif, maka tidak cukup auditor hanya mengusulkan satu koreksi, tetapi juga harus memberikan masukan kepada manajemen untuk meningkatkan pengendaliannya supaya kejadian fiktif ini tidak terjadi lagi. Kan penjualan fiktif bisa terjadi karena lemahnya pengendalian ya. Mungkin nggak ada fungsi pemeriksaan, mungkin dokumennya tidak bernomor urut dan sebagainya. Jadi kita kembalikan ke pengendalian kenapa bisa terjadi. Key control mana yang tidak ada atau tidak berjalan. Sehingga kita bisa memberikan masukan kepada manajemen untuk melakukan perbaikan. Tuh. Baik, terima kasih Pak. Ini yang satu orang tidak masuk siapa ya? Cuma 29, kurang 1. Monik Pak lagi mau di ACC. Oh, baru masuk. Enggak Pak, tadi keluar sebentar soalnya jaringannya. Baik. Ya. Silakan kalau ada mau bertanya lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini salah Putri atau Alberta? Berta, Pak. Alberta. Beta. Silakan Beta. Mau tanya, masih kurang paham, Pak. Ini suatu hasil tes itu dikatakan tidak kurang kenceng ya, memuaskan Mbak? jika apa ya, Pak? Suatu tes dikatakan hasilnya tidak memuaskan jika kayak gimana, Pak? Oh, gini. Oke. Kan kita menguji pengendalian itu kan untuk memastikan apakah berjalan atau tidak. Misalnya gini, katakan key control-nya itu ya atau atributnya ya tadi misalnya penjualan diotorisasi, kemudian menggunakan faktur yang pre-number gitu ya, misalnya ini Kak. Misalnya ini nih. Ada pemeriksaan fungsi, otorisasi, ada pre-number, ada laporan, ada verifikasi. Nah, kita nanti ngambil dokumen nih, ditanyakan ambil dokumen. Dokumennya kalau kita bicara pengujian pengendalian adalah lengkap. Ya, jadi kalau kita nguji penjualan, kita tidak cuma meriksa invoice saja, tetapi dari pesanan pembelian penjualan itu sudah kita periksa dulu, gitu ya. Nah, kalau misalnya dari pengujian yang kita lakukan itu ternyata banyak kontrol yang tidak terpenuhi, misalnya kita ngambil dokumen 10 gitu ya, 10. Ternyata 10-10-nya ini nggak ada otorisasinya. Gitu. Oh, berarti kan kita tidak puas. Oh ternyata otorisasinya nggak jalan gitu ya. Itu menunjukkan kita tidak satisfied. Tidak satisfied itu bukan berarti kita puas nggak puas dalam arti senang nggak senang ya nggak. Tapi kata satisfy ini menunjukkan kesesuaian ya antara desain atau antara kebijakan yang ada dengan pelaksanaannya. Jadi misalnya manajemen mengatakan kita udah patuh kok, kita sudah punya pengendalian internal, kita sudah ada nih pemusyawaratan fungsi gini. Ternyata pas kita uji ini nggak jalan, ini nggak jalan. Ya. Jadi seperti itu. Tidak puas artinya kita menemukan
ada ketidakpatuhan perusahaan terhadap pengendalian internalnya. Tuh. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Indah atau Dwi? Indah. Saya pernah baca di sumber lain itu ada yang dibilang kalau audit itu memahami perbedaan antara penelusuran dari sumber dokumen ke jurnal dan verifikasi dari jurnal balik ke dokumen sumber. Nah, itu perbedaannya maksudnya gimana ya, Pak? Gimana pekerja? Gimana? Agak dengung suaranya. Audit itu Halo, bisa diulang, Auditor Indah? perlu memahami perbedaan antara penelusuran dari sumber dokumen ke jurnal dan verifikasi dari jurnal kembali ke dokumen sumber. Nah, itu perbedaannya kayak gimana maksudnya? Jadi gini, pertama yang tadi dijelaskan di awal bahwa auditor itu harus memahami 4 yang tadi ya, kelas transaksinya apa, kemudian akun yang terkait apa, kemudian apa tadi? Jurnal, kelas, akun, proses bisnis, dan dokumen. Ya, jadi itu dalam rangka dia memahami dari sumber dokumen sampai ke jurnal. Nah, ketika melakukan verifikasi, tentu kita berangkat dari satu angka dulu, ya. Tadi kan gambarannya ada satu panah dari kiri ke kanan, dan yang kedua dari kanan ke kiri. Ntar saya tunjukin. Yang ini nih, ya. Jadi ketika kita dari customer order ke kanan ini adalah proses yang tadi disebutkan. Kita harus memahami sumber dokumen menuju jurnal. Jadi kita tahu prosesnya. Nah, itu dilakukan ketika kita menguji pengendalian. Ya, menguji pengendalian. Nah, ketika kita menguji substantif transaksi, maka kita harus dari occurrence-nya dulu, dari kanan ke kiri. Jadi bagaimana proses ketika kita memverifikasi atau memverifikasi itu apa ya? Kita menguji misalnya dia mengatakan penjualannya sekian gitu ya, 100 juta. Itu kita harus verifikasi. Kan kita harus pegang dokumennya pasti invoice gitu, invoice 100 juta. Nah, kita ini benar nggak sih invoice-nya ada otorisasi, ada keterangan mengenai nomor PO-nya, nomor shipping dokumen dan sebagainya, baru kita lihat. Kita telusuri ke belakang. Oh ya, berarti invoice ini benar adanya, terjadi, angkanya benar, ada dokumen PO-nya, ada dokumen pengiriman dan sebagainya. Jadi dua proses ini harus dipahami dan dilakukan oleh auditor ketika menguji pengendalian secara menguji substantif atas transaksi. Makanya Baik, kalau Pak, kita terima ingat, kasih. kalau kita ingat di materi sebelumnya, salah satu kualitas bukti itu unsurnya adalah pemahaman dari auditor atas satu proses, auditor knowledge gitu ya. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait surat konfirmasi auditor ke pihak ketiga. Nah, kalau semisal pihak ketiganya itu nggak merespon gitu, Pak, terkait konfirmasi piutang semisalnya. Nah, alternatif yang bisa dilakukan auditor nanti gimana ya, Pak? Gini, konfirmasi itu kalau pertama tidak dijawab, maka auditor bisa mengirim konfirmasi kedua. Kalau misalnya konfirmasi kedua juga tidak dijawab, maka auditor harus melaksanakan prosedur alternatif. Ya. Di alternatif prosedur pengganti konfirmasi, nah biasanya yang paling bisa dilakukan adalah, kan tujuan konfirmasi ini adalah untuk mengetahui eksistensi saldo ya. Kita ingin mengecek benar nggak sih bahwa kita punya piutang kepada customer dengan nilai berapa. Nah, prosedur alternatif yang bisa dilakukan adalah kita menguji penerimaan setelah tanggal laporan.
Jadi kita cek setelah tanggal 31 Desember, apakah ada nggak nih pembayaran dari konsumen tersebut atas piutang yang dicatat di perusahaan. Itu bisa menjadi satu prosedur alternatif. Kalau misalnya ternyata kita periksa di bulan Januari nggak ada penerimaan, di Februari nggak ada. Nah, alternatif kedua adalah kita meriksa dokumen penjualannya. Jadi kita meriksa invoice-nya. Jadi pada dasarnya gini, ketika kita ngaudit piutang, itu pemeriksaan dokumen transaksi itu dilakukannya bukan di piutang, tapi di penjualan. Tetapi kalau misalnya pada saat kita menguji saldo piutang, ada yang kita ragukan karena misalnya konfirmasi tidak dijawab, maka kita bisa menggunakan alternatif yaitu melihat kembali dokumen penjualan yang membentuk saldo piutang tersebut. Kita cek invoice-nya, benar nggak ada penjualan kepada PT apa, nilainya berapa. Itu alternatif prosedur dua alternatif prosedur yang bisa dilakukan auditor manakala konfirmasi tidak direspon oleh pelanggan-pelanggan perusahaan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Mau bertanya Pak? Ya, silakan Mbak Akis. Untuk menentukan batas cut off-nya itu berapa transaksi sebelum dan sudah tanggal bukunya itu gimana ya Pak? Nah, ini tidak ada aturan yang tidak ada aturan yang mengharuskan 1 hari, 2 hari, 3 hari atau berapa hari ya. Nah, untuk menentukan berapa harinya, kita ngelihat di perusahaan. Ini perusahaan biasanya kalau ngirim barang gitu ya, ngirim barang ini sampai ke konsumen umumnya berapa hari sih gitu ya. Misalnya apakah 3 hari, apakah 5 hari, nah itu menjadi patokan. Kalau misalnya perusahaan biasanya mengirim barang ke pelanggan ini nyampe dalam waktu 5 hari, maka kita bisa ngambil transaksi 5 hari sebelum, 5 hari setelah. Atau 3 hari sampai, berarti 1 hari sebelum, 1 hari setelah. Tujuannya apa sih cut off test ini? Tujuannya memastikan nih bahwa semua penjualan ini yang diakui pada 31 Desember 2012 katakannya ini benar-benar nyampe ke konsumen pada tanggal itu, gitu ya. Kalau misalnya lewat waktu berarti harusnya tidak bisa diakui, gitu. Ya, jadi tidak ada aturan harus berapa hari, tapi dikaitkan dengan kebiasaan di perusahaannya. Umumnya auditor itu biasanya ngambil waktu 5 hari sebelum dan sesudah, gitu umumnya. Tapi itu juga bukan harus begitu ya, bisa 3 hari, mungkin bisa 7 hari gitu ya. Nah, kembali pada pemahaman kita atas proses bisnis yang ada di perusahaan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Tadi terkait kesimpulan pemeriksaan itu kan contohnya tidak ada salah saji material. Itu cara menentukan tidak ada salah saji material itu bagaimana Pak? Oke, sebentar. Gini, salah saji itu pertama terjadi kalau berdasarkan pemeriksaan kita ada angka-angka yang salah. Contohnya misalnya gini, kita ngaudit piutang, ternyata piutangnya itu udah diakui nih. Ternyata setelah kita cek ke dokumen, itu penjualan baru terjadi di bulan Januari. Ya. Berarti ada salah saji nih piutangnya overstated. Itu mengandung salah saji. Nah, kemudian sebagai auditor kita kan mengusulkan koreksi nih, dikoreksi dong ini piutangmu salah gitu ya. Kalau misalnya perusahaan mau menerima koreksi kita, berarti salah sajinya hilang. Ya. Tadinya ada salah saji, dikoreksi sama kita, diusulin. Perusahaan setuju, berarti salah sajinya hilang. Atau dengan kata lain, tidak mengandung salah saji.
Nah, tetapi kalau misalnya kita ngusulin koreksi, manajemen nggak mau, berarti mengandung salah saji. Nah, satu salah saji itu dikatakan material atau tidak tergantung besaran salah saji dibandingkan dengan batas materiality yang kita tentukan. Kalau kita bicara materialitas kan kita bagi tuh, setelah materialitas awal ada performance, ada juga nanti dibagi-bagi ke ke akun dalam bentuk tolerable misstatement. Jadi ukurannya ke sana, gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ke diskusi kelompok ya. Silakan kelompok 1, nanti saya stop screen-nya. Yang kelompok 1 menjelaskan, nanti kelompok 2 yang mendiskusikannya. Saya nanti menjadi pendengar. Silakan. Permisi Pak, sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Oke, sudah kelihatan. Silakan di ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dari kelompok 1 izin mempresentasikan jawaban kami. Yang pertama terkait dengan kertas kerja PL1. Mengebahas kertas kerja PL1, saya akan membacakan tujuan dari program audit penjualan. Nah, itu bisa dilihat di buku 1 halaman 49. Di situ dijelaskan bahwa tujuan dari program audit penjualan itu yang pertama, hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan. Kemudian yang kedua, semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas. Yang ketiga, hasil penjualan telah diklasifikasi dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Kemudian, metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat. Yang terakhir, hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan, sertai dengan catatan yang memadai. Kemudian, terkait dengan kebijakan akuntansi penjualan, PT Peta ini menggunakan FOB Destination Point, artinya penjualan baru akan diakui ketika barang tersebut sampai di tangan customer-nya. Nah, untuk kertas kerja indeks PL1 ini, di situ ada kolom terkait dengan saldo dari klien per klien yang di mana di situ sudah tertera di kertas kerjanya senilai 5.547.000. Kemudian di kolom sebelahnya itu ada PARE. PARE itu Proposed Adjustment and Reclassification Entries. Artinya itu merupakan usulan dari audit jika mana terdapat kesalahan gitu terkait dengan pencatatannya. Kemudian kolom selanjutnya itu adalah saldo setelah disesuaikan auditnya itu. Terus yang selanjutnya itu adalah saldo
yang sudah diaudit dari tahun sebelumnya. Nah, terkait dengan catatan pemeriksaan, yang kami telah melakukan compliance test dan substantive test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan dan surat dengan mencocokkan dengan buku penjualan secara detail untuk bulan Desember 2012. Bisa diperiksa di schedule TO1. Kemudian pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jurnal, kelengkapan dokumen, pengawasan terhadap kredit, penentuan harga jual, pemberian diskon. Terus juga ada kebenaran tentang pelaporan PPN dalam SPM dan SPP. Kemudian yang terakhir, setelah dilakukan vouching, telah dilakukan dengan cut-off yang tepat. Itu bisa dilihat nanti di schedule PL 1.1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arif. Kemudian dari schedule PL1 ini, nggak ke atas, minta tolong. Kan tadi udah diberitahu penjualan, retur, dan diskonnya sebesar itu. Kemudian terdapat koreksi. Koreksi itu mempengaruhi per itu sendiri. Jadi koreksinya yang di bawah nomor 2 ini, sales PPN pada account receivable, sales-nya mempengaruhi ke penjualan sebesar debit 96 juta. Jadi auditnya juga berubah menjadi 547 dikurangi 96.000, jadi 5.451 juta. Kemudian terdapat juga koreksi retur pada di bawah jurnal yang di bawah. Ya, itu. Untuk mencatat retur PT Manggis. Ke atas lagi. Returnya juga mempengaruhi di debitnya menjadi bertambah 247.247.000. Sehingga di total jadi 5.365.659.000. Untuk jurnal koreksi itu sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke jurnal koreksi. Untuk yang share screen, minta tolong dong buka di bagian koreksi itu, di bawah. Nah, ya benar. Nah, ada dua permasalahan di sini. Yang pertama itu pesanan PT Horas pada tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, ternyata pesanan tersebut belum juga diterima. Namun oleh PT Peta sudah terlanjur dicatat piutang dan salesnya. Nah, di sini kan perusahaan menggunakan kalau nggak salah FOB destination, di mana barang setelah sampai baru diakui sebagai pendapatan. Nah, sedangkan ini belum sampai ke PT Horas. Nah, kemudian dampaknya terhadap laporan keuangan apa? Pertama, dampak terhadap laporan laba rugi, yaitu yang pertama nilai salesnya terlalu tinggi, karena kita sudah lebih dulu mencatat nilai sales atas barang tersebut. Kemudian, PPN keluarannya juga terlalu tinggi, dan juga yang pasti net income terlalu tinggi, karena sales kita catat tadi terlalu tinggi. Dan kemudian juga return earning juga akan terlalu tinggi, karena net income terlalu tinggi, return earning pasti juga akan terlalu tinggi, karena net income nanti juga akan di-close ke return earning. Kemudian dampak terhadap neraca itu nilai piutangnya terlalu tinggi, sehingga total asetnya juga terlalu tinggi. Nah, jurnal koreksinya itu sales fed out pada account receivable. Nah, untuk jumlahnya ini sendiri, bisa minta tolong buka halaman 29, buku 2. Halaman 29, buku 2.
Minta tolong Rauf. PDF yang buku 2. Iya, sudah terlihat ada Sudah. Yang di bawah. Bawah. Oke, sip. Nah, di sini kan ada dengan hormat saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 124.475.000 adalah tidak cocok. Nah, ketidakcocokannya ini dijelaskan bahwa tidak cocok. Kami hanya berutang 18.875.000. Nah, sedangkan yang ditulis itu 124.475. Berarti ada selisih sebesar 105.600.000. Nah, selisihnya itu yang akan kita jurnal pada bagian account receivable. Coba balik ke Excel. Nah ya, account receivable sebesar 105.600.000, yaitu selisih dari yang udah dicatat dengan yang diakui gitu sebesar 18 juta sekian tadi. Nah, kemudian untuk mencari salesnya gimana? Cara mencari salesnya, karena account receivable ini kan 105 juta sekian ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Nah, untuk mencari nilai salesnya yaitu 105.600.000 dibagi dengan 110%, hasilnya dapat 96 juta dan fade out-nya 10% dari sales sebesar 9.600.000. Kemudian untuk yang permasalahan kedua, PT Manggis melakukan retur, namun PT Peta belum mencatat adanya retur dan belum mengurangi saldo piutang PT Manggis pada buku piutangnya. Nah, ini juga ada dijelaskan di buku 1 juga, buku 1 halaman 81 kalau nggak salah. Coba minta tolong Rauf. Buku 1 halaman 81. Bawah lagi. Oke, sip. Nah, di situ kan dijelaskan yang pada yang titik 3 itu, pada tanggal 31 Desember telah dikembalikan 10 unit superior comfort 180 cm, CS 180 cm, yang dibeli oleh PT Manggis pada tanggal 27 Desember 2012 karena cacat. Barang yang dikembalikan sampai di gudang klien pada jam 17.30, namun gudang sudah tutup. Nah, barang untuk sementara diletakkan pada halaman gudang dan baru masukkan keesokan paginya. Nah, di sini poin pentingnya itu saudari Esther belum menerima informasi ini sampai saat perhitungan fisik dilakukan. Nah, berarti kita pihak accounting-nya itu belum tahu, belum menerima informasi ini. Jadi ada kesalahan pencatatan. Oke, balik ke Excel. Nah, jadi di sini ada beberapa dampak juga terhadap laporan keuangan, di antaranya sip. Dampak terhadap net income atau laporan laba rugi, yaitu pertama nilai penjualan bersihnya terlalu tinggi. Karena seharusnya sales itu masih harus dikurangi oleh sales return, tapi karena kita tidak mencatat sales return, jadi nilai net sales-nya terlalu tinggi, kemudian PPN-nya juga terlalu tinggi, net income juga pasti terlalu tinggi, dan yang pastinya returning-nya juga akan terlalu tinggi. Kemudian dampak pada neraca, yaitu nilai piutang terlalu tinggi, dan total aset juga pasti akan semakin dan terlalu tinggi atau over value. Nah, untuk jurnal koreksinya itu sendiri, sales return, paid out, dan account receivable. Nilai account receivable ini 21.120 itu didapat juga dari buku 2 halaman 32. Kita tolong Rauf dibuka. Buku 2 halaman 32. Ya, di bawahnya. Oke, sip.
Nah, saldo piutang dengan hormat, saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 125 juta sekian adalah tidak cocok. Nah, penjelasannya itu tidak cocok. Kami hanya berhutang 64 juta sekian. Kami telah bayar dengan transfer bank BNI sebesar 40 juta dan ada retur. Nah, returnya udah diketahui di sini 21 juta 120.000. Nah, nilai ini yang kita masukkan ke dalam Excel. Oke, balik ke Excel. Balik ke Excel. Nah, nilai account receivable 21 juta ini juga udah termasuk PPN sebesar 10%. Cara mencari sales return juga sama, yaitu 21 juta 120.000 dibagi dengan 110%. Hasilnya didapat 19 juta 200.000 dan paid out-nya sebesar 1 juta 920.000. Oke, lanjut oleh teman saya. Selanjutnya PL 1.1. Di situ kalau menurut buku 1 di halaman 59, cut off-nya itu tuh dipilih 3 transaksi sebelum dan sesudah tanggal tutup buku. Yaitu kalau di tahun 2012 itu transaksinya oleh PT Manggis, PT Horas, dan PT Sirsak. PT Manggis sebesar 105.600.000, PT Horas 105.600.000, dan PD Sirsak 34.650.000. Yang mana jumlah-jumlah ini tuh udah di-vouching, udah dicocokkan sama ada faktur, lalu ada surat jalan, dan ada bukti penerimaan kas. Tapi di bukunya itu tuh cuman ada faktur dan surat jalan sampai tanggal 23 Desember. Jadi diasumsikan untuk yang PD Sirsak dan transaksi 2013 ke bawahnya itu pencatatannya dan faktur sama surat jalan itu udah cocok. Lanjut ke yang tahun 2013. Jadi di tahun 2013 ini juga permisi Pak, ini mau dilihat juga faktur sama surat jalannya atau cukup dari tabelnya ini aja Pak? Cukup dari sini aja lah, nanti kalau mau dibahas bisa ke dokumen-dokumennya. Jadi kesimpulannya gimana nih? Udah selesai? Ya. Oh belum Pak, ini masih ada yang 2013 sama masih ada bawahnya. Oke, silakan. Jadi untuk yang 2013 setelah tanggal neraca juga dipilih 3 macam transaksi ya, sama kayak yang sebelum tanggal neraca, yaitu transaksi kepada toko kelapa yang terjadi pada tanggal 4 Januari sebesar 19.800.000, lalu ada di tanggal 5 Januari transaksi terhadap toko lemon yaitu sebesar 105.600.000 serta transaksi kepada PT Andalas yaitu sebesar 237.600.000. Nah, jadi kan PL1 ini, PL1.1 ini isinya mengenai uji atas visa batas penjualan. Nah, bisa turun sedikit. Lalu catatan pemeriksaan dari kami yaitu syarat pengiriman barang adalah FOB Destination Point, di mana penjualan dicatat atau pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Bawah. Kesimpulan pemeriksaannya, jadi setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, dipilih 3 transaksi itu, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Jadi faktur surat jalan sama tanggal pencatatan itu sudah sama, sehingga penjualannya sudah dicatat dalam periode yang benar. Serta vouchingnya itu dengan memeriksa surat jalan, faktur, dan perhitungan matematisnya. Selain itu diperiksa pencatatan di buku penjualan dan dibukukan ke kartu piutang dan kartu stok. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk PL1, PL1.1, dan
koreksinya. Ada yang ingin ditanyakan atau dibahas? Silakan kelompok 2. Jadi kesimpulannya tidak ada pergeseran ya dari cut off testnya ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau usulan koreksinya ada berapa biji jadinya? Ada 2. Ada 2, Pak. 2. Oke. 2 itu berarti penjualan sama retur. Iya, Pak, benar, Pak. Oh. Yang PT Horas dikoreksi nggak? PT Horas dikoreksi, Pak, sama PT Manggis itu lagi. PT Sirsak dikoreksi nggak? PT Sirsa enggak, Pak. Oh enggak. Oke. Bagaimana kelompok 2? Ini hebat-hebatnya anak-anak baru belum belajar ngerjakan tugas sudah langsung nyambung ya, hebat. Silakan kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya kepada kelompok 1. Mungkin bertanya, kami dari kelompok 2 mau bertanya kenapa dari, kami masih belum paham kenapa dari PD Sirsa itu enggak dikoreksi. Boleh dijelaskan ya? Kenapa PD Sirsak tidak dikoreksi? Ya, kan itu ada tidak. Ayo, jawab itu, silakan. Sebentar ya, teman-teman. Oke, Rauf minta tolong buka buku 1 halaman 81 yang tadi. Buku 1 halaman 81. Bawah lagi. Ya benar, bawahnya lagi. Lagi. Oke, sip. Nah, oke. Yang di bawah itu diperoleh informasi tambahan yang bagian itu, yaitu diperoleh informasi tambahan bahwa pada tanggal 28 Desember itu klien telah menjual 25 unit premium comfort kepada PD Sirsak. Nah, di sini yang paling penting itu di sini, tetapi penjualan ini baru dicatat saat barang diterima oleh langganan pada tanggal 2 Januari. Nah, jadi dari kata-kata ini itu kelompok kami menganggap bahwasannya penjualan pada PT Sirsak itu memang belum dicatat. Jadi nggak ada koreksi. Mungkin ada teman-teman kelompok 1 yang ingin menambahkan juga, dipersilakan. Ayo silakan, kalau ada yang mau nambahkan. Panennya sudah paham? Iya, Pak. Terima kasih banyak kelompok 1. Saya tanya deh, kenapa sudah benar nih? Kan dia surat jalannya tanggal 29 Desember tuh. Nomor 1. Halo. Ini teman-teman yang lain waktu baca kasus ini paham kan ya baca buku 1, buku 2 halaman ininya ya. Ini harus paham ya. Jadi jangan, saya sarankan jangan jangan nyontek kerjaan temennya. Karena nanti kalau kita nyontek punya teman itu bisa, kita nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya kita yang rugi pas ujian, gitu. Ya. Oke, saya tanya dia kenapa yang Sirsak
nggak dikoreksi. Padahal kan jelas-jelas penjualannya tanggal 29 Desember nih. Harusnya kan dicatat. Perusahaan nggak nyatat, kenapa? Permisi Pak, mau menjawab, kan itu FOB destination point, jadi karena belum sampai di Sirsak, makanya belum dicatat. Maksudnya udah dikirim tapi belum diterima PD Sirsak. Oke, itu jawaban yang bagus. Jadi kita melihat persyaratan penjualannya apa, FOB destination. Nah, kalau dalam bahasa akuntansinya adalah ketika manfaat dan risiko atas barang berpindah ke pembeli. Nah, kalau FOB-nya destination berarti manfaat dan risiko barang itu baru berpindah kepada pembeli kalau barang sudah benar-benar diterima. Jadi kalau barang masih di jalan, kalau ada apa-apa kan yang tanggung jawab PT Peta. Maka meskipun dikirim tanggal 29 Desember, tapi karena sampainya tanggal 2 Januari, ya baru diakui sebagai penjualan pada bulan Januari. Ya, itu poinnya pada teman-teman ya. Jadi berpindahnya manfaat dan risiko dari penjual kepada pembeli. Yang lain paham kan ya? Kalau kepada PT Horas, kenapa nggak dikoreksi? Kenapa dikoreksi? Kan udah nyampe di sana barangnya. Yang dikoreksi PT Horas tadi ya? Yang koreksi 100. Kenapa dikoreksi? Kan katanya barangnya, kalau saya baca di buku ini udah nyampe. Nih. Belum terjadi, Deng. Oh, PT Horas dikoreksi. Saya ketukar nggak ya? PT Horas dikoreksi. PT Sirsak tidak dikoreksi ya? Pak. Oke. PT Sirsak kenapa nggak dikoreksi? Padahal belum dicatat sama perusahaan. Sementara barangnya udah nyampe di tempat perusahaan, tapi dia baru buka tanggal 2. PD Sirsaknya. Kenapa? Udah nyampe tuh di tempatnya sana. Terus dikonfirmasinya PT Sirsak nyebut tuh bahwa dia udah ngakui penjualan yang 34.650. Ayo, gimana? Coba buka jawaban konfirmasi deh di buku berapa ya? Buku 2 ya? Buku 2 halaman berapa ya? Nah, buku 2 halaman 33. Nah, ini gimana nih dengan PT Sirsak ya? Sirsak, PD Sirsak. Kenapa PD Sirsak nggak dikoreksi? Coba izin menjawab, Pak. Ya. Sebenarnya PD Sirsak ini sama PT Horas itu nggak terlalu jauh beda ya, tapi ada sedikit perbedaan yang signifikan di sini. Nah, perbedaannya menurut saya itu kenapa PD Sirsak nggak dikoreksi itu karena kita itu memang belum mencatat penjualannya, tapi PD Sirsak sudah mencatatnya terlebih dahulu. Jadi kan kayak yang mengoreksi ya PD Sirsak aja, kita nggak perlu melakukan koreksi. Tapi kalau PT Horas itu karena kita memang udah mencatatnya dan kita perlu mengoreksi. Jadi kata kuncinya apa tuh? Sama nggak kata kuncinya antara PT Horas sama PT Sirsak? Kata kunci kenapa itu penjualan tidak boleh dicatat? Artinya kan kalian mengatakan kalau
atas PT Sirsak udah benar nih. Perusahaan belum mencatat penjualan, benar kan? Makanya nggak kita koreksi. Kenapa kira-kira? Nah, kata kuncinya sama, ya. Baik PT Horas maupun PT Sirsak, pada tanggal 31 Desember itu barang masih menjadi tanggung jawabnya PT Peta. Ya, meskipun udah nyampe di gudang katanya, tapi gudangnya kan tutup tuh. Berarti belum bisa dikatakan bahwa manfaat dan risiko barang berpindah kepada PD Sirsak. Jadi harus menjadi tetap miliknya PT Peta. Dan ketika PT Peta belum mencatat itu sebagai penjualan, berarti dia sudah benar. Apalagi waktu kita ngelihat, kita nyari surat jalannya nggak ketemu ya, mungkin masih di sana gitu ya. Jadi kata kuncinya sama, manfaat dan risikonya masih berada di PT Peta sehingga belum boleh dicatat sebagai penjualan. Kalau PT Horas, PT Peta sudah mencatat, maka kita koreksi. Kalau PD Sirsak, petanya belum mencatat, jadi nggak perlu koreksi. Ya, gitu. Ada yang lain yang mau menanyakan? Itu kalau PT Manggis itu kan harganya nggak wajar tuh. Satunya 9.600.000, yang lain kan masih di bawah 1 juta. Itu salah nggak tuh? PT Manggis itu halaman berapa ya? Di buku 1 halaman 63 di atas. Terus ke bawah. Nah, itu dia tuh. 10 unit, satunya 9.600.000. Ini salah nggak? Kalau kita lihat harga pokoknya di halaman 80 berapa harga pokoknya? Harga pokoknya halaman harga pokok ada di halaman 80. Kan cuma 950.000 itu harga pokoknya. Harga pokok 950.000 dijual 9.600.000. Kira-kira masuk akal nggak? Ayo. Nomor 1. Ini benar apa salah? Nah, itulah pentingnya auditor ya. Ketika membaca satu angka harus punya ini. Masa sih harganya 950.000 harga pokok dijual 9.600.000, kayaknya ada yang salah gitu ya. Ini yang salah yang mana nih? Apakah 9.600.000-nya apa 10-nya? Pertanyaannya kan gitu. Ya enggak? Nah, untuk bisa menjawab itu kita melihat dokumen apa kira-kira? Ayo, teman-teman. Dokumen apa yang harus kita lihat supaya kita bisa menjawab pertanyaan saya, apakah ini salah atau tidak? Kalau salah, yang salah di mana? Perlu koreksi apa tidak? Ayo, silakan. Halo? Nggak ada yang mudeng sampai sana? Inilah enaknya auditor. Jadi bisa ngelihat ke sana kemari gitu ya. Bukti penerimaan kas. PT Manggis ada nggak bukti penerimaan kasnya? Ada
Ada yang mau nanya? Mau jawab? Silakan. Bingung? Coba cari di buku. Nah, cari di buku bagian yang menggambarkan berapa PT Manggis bayar. Ada di buku berapa tuh? Buku 1 atau buku 2? Tanggal pelunasan PT Manggis. Di buku 1 halaman 53. Jumlah pelunasan piutang 62.500 pada tanggal 5 Januari 2013. Nah, coba ini saya pancing ya. Di buku 1 halaman 63. Ya, faktur ke PT Manggis. Buku 1 halaman 53. Yang masalah pembayaran. Kemudian buku 1 halaman 53 juga yang masalah faktur. Oke, dari 3 itu kira-kira gimana nih? Ada yang bisa menceritakan nggak? Sebenarnya fakturnya ini salah atau benar? Kalau salah, yang salah mananya? Terus perlu koreksi apa enggak? Gitu ya. Ini harga pokoknya di halaman 81 960.000. 950 deh. Silakan. Siapa yang paling pintar nih analisisnya? Ayo, siapa mau ini? Daniel mau jawab? Nil? Pencet, Pak. Maaf, Pak. Nggak jadi jawab. Pencet, Pak. Maaf. Silakan kelompok 1 yang berani. Oke. Saya cari aja di daftar nih. Mutia, mau jawab nggak? Mutia tidak ada. Sanditia? Masih kurang paham, Pak. Oh, paham. Balkis. Akbal. Apa lagi sholat? Enggak. Bang, jawab, Bang. Kira-kira sok gimana? Kayaknya aneh di salesnya ya, Pak. Oh iya, itu. Saya bilang juga aneh. Maksudnya kalau lihat di yang bukti penerimaan itu yang halaman 53. PT Manggis kan cuma melunasi sebesar 62.500. Iya. Punya piutangnya berapa? Piutangnya dia kalau sebelum kan ini ada itu, Pak, yang surat konfirmasi juga. Di buku 2. Apa itu katanya? Kan dia bilang kalau di buku 2 halaman 32 dia bilang piutangnya dia itu tidak cocok. Karena katanya ada dia retur. Ada retur sama katanya dia udah bayar 40 juta. Nah, berarti sisa utangnya itu kan 64.2550. Iya. Beda ya. Nah, tapi dia cuma bayarnya 62.500. Berarti gimana dong? Auditor ditantang nih pikirannya nih. Logikanya kemana ya? Permisi, Pak, mau menambahkan. Silakan. Tapi saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi menurut saya yang salah fakturnya. Soalnya gini, yang salah fakturnya. Soalnya kalau misalnya dilihat dari harga pokoknya itu tuh nggak ada yang sampai sebesar 9,6 juta gitu loh, Pak, per satuannya. Maksudnya range-nya tuh kayak maksimal 2 jutaan gitu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya di faktur tiba-tiba 9,6 juta kayak terlalu besar gitu. Betul.
Jadi harusnya 960 kan? Harga pokoknya. Iya. Berarti kalau 960 berarti penjualannya bukan 105 dong. Kan 960 kali. Bentar. Ya iya, kalau 10 kali 960 kan cuma 9.600.000, ya nggak? Kegedean yang aku penjualan, bener nggak? Ayo. Waktu masih banyak kan? Nggak sengaja saya bolak-balik ini biar kalian gini, auditor itu kan pikirannya harus apa ya? Harus ngeres gitu, ngeres dalam artian nggak bisa percaya pada satu angka. Oh iya udah bener kok. Oh iya, tapi harus saling bisa mengkaitkan dengan yang lain. Di buku piutangnya dia mengatakan punya piutang manggis 125 juta. Itu setelah dia menjual sebesar 100,500. Terus di buku 2 dikatakan, saya udah bayar 40.000 kok, sama ada retur 21.000, sehingga harusnya piutangnya ke PT Manggis itu cuma 64.255. Nah, itu harus bisa disambung-sambungin tuh. Nah, oke, pertanyaan saya itu dulu deh di halaman yang faktur tadi. Fakturnya kan kata tadi siapa yang ngomong? Yang berani menyalahkan tadi? Saya, Pak. Belkis. Belkis bilang nama kamu siapa? Pak I, Pak. Kan? Pak I. Oh, Pak I. Maaf, saya Pak I. Ya. Kata Pak I, nggak masuk akal 9.600.000. Betul, saya juga setuju. Masa harga pokok 950 dijual 9.600.000 gitu. Pasti salah nih. Oke kan? Itu harusnya di invoice itu, di faktur, angkanya harusnya 960. Nah, kalau 960 berarti penjualannya kan cuma 9.600.000. Berarti perlu dikoreksi dong. Dia udah nyatet 105 juta. Gitu nggak? Bapak izin bertanya, Pak. Jangan nanya dong, suruh jawab. Iya, maksudnya izin. Silakan, Bal. Itu, Pak. Harus berani. Kan kalau misalkan iya fakturnya bukan 9.600.000 Pak harganya. Tapi kenapa PT Manggisnya dia tetap bayar itu ya Pak? Tetap bayar sejumlah 9.600.000 itu ya? Lah ya kayak kue. Jadi menurutmu gimana, Bal? Berarti itu Pak, apa namanya? PT emang menjual dengan harga 9.600.000. Apa iya? Enggak, soalnya kan PT Manggisnya dia juga membayar sebesar itu loh Pak. Iya Pak, kan dia kan di surat konfirmasinya dia katanya udah bayar 40 juta. Terus tanggal 5 Januari 2013-nya PT Manggis di penerimaan kas yang di halaman 53 buku 1 dia juga bayar 62.500. Oke, berarti angka 105 juta ini benar dong, ya nggak? Iya, itu banyak. Berarti kalau emang PT Manggis benar-benar bayar segitu. Sebentar Indah, biarkan Akbal puas dulu. Gimana, Bang? Enggak, Pak, ini cuma kebingungan saya. Berarti kalau emang PT Manggisnya itu membayar dengan nominal yang sama segitu, Pak, yang dengan harga 9.600.000, berarti emang penjualannya sebesar 9.600.000. Tapi emang dari segi harga sama kalau dibandingin sama HPP emang nggak wajar sih, Pak. Tapi nggak tahu. Bal, kamu orang mana, Bal? Purworejo, Purwokerto, Kebumen? Aku itu, Pak. Tegal, Pak. Kulo, Pak. Tegal, oh, pantesan. Oke, Indah. Tolongin Akbal tuh kebingungan. Nggak, yang lain tolong disimak. Karena ini penting loh ya. Maksudnya meskipun Akbal bercanda, maksudnya bukan bercanda. Tapi ini memang penting buat kita pahami bersama. Silakan, Indah. Mungkin nggak Pak, kalau misalnya jumlah unitnya yang diganti 100. Dari mana kamu berpendapat seperti itu? Kayak Akbar tadi kan si pihak PT Manggisnya itu bayarnya itu emang segitu kan Pak. Jadi kayak nggak mungkin kalau 96 jutanya salah. Jadi mungkin jumlah per unit, ya? Harga per unitnya salah sama jumlah unitnya yang salah Pak. Nah, ini yang saya maksud. Ya, apa yang dibilang Indah, Mas, benar tuh. Jadi Indah sudah bisa menangkap. Ya. Tadi mau ngomong lagi siapa? Akbal.
Silakan yang mau ngomong lagi sebelum saya ngomong. Iya Pak, tadi juga saya janggalnya ke unit karena emang jumlah fakturnya itu harusnya udah benar karena PT Manggis Jaya bayarnya itu udah sama gitu loh Pak. Betul. Jadi ketika kita melihat data seperti ini, kita banding-bandingin nih di buku piutang segitu, kemudian di bukti pembayaran segini, dikonfirmasi segini. Berarti sebenarnya angka 105 ini benar gitu ya. Jadi kita PT Peta menjual ke Manggis 105 itu benar. Cuman waktu dia nulis faktur, dia salah. Harusnya 100 unit, harganya 960.000. Ya. Jadi pencatatan di buku dia sudah benar, jawaban konfirmasi PT Manggis juga sudah benar, bukti pembayaran dari PT Manggis juga benar, yang salah hanya di invoice-nya. Gitu ya. Jadi ini perlu untuk kita saling membandingkan antar data dan antar dokumen yang kita terima ketika ngaudit. Tapi ngomong-ngomong kenapa itu nggak ada ngusulin koreksi ya? Apa nggak sampai ke situ ya? Nah itu namanya fungsi verifikasi ketika ngaudit ya. Atau kita vouching tuh gitu tuh. Misalnya penjualan segini, loh kok dikali-kaliin beda gitu. Nah itu namanya vouching. Baik, sudah jelas atau ada yang masih bingung? Izin bertanya, Pak. Saya mau tanya, iya. Silakan. Sampai dulu Rauf dulu Coba deh. dulu. Oh ya. Kalau terjadi seperti ini salah tulis faktur gini, apa bisa dibuat ulang gitu, Pak, fakturnya? Apa gimana, Pak? Nah, oke, ini kita kembali kepada kualitas dari dokumen. Ya kan? Ini kan ada dokumen internal, ada dokumen eksternal ya. Internal ini faktur, kemudian pencatatan, ada eksternalnya adalah rekening koran sama konfirmasi. Nah, dengan kita melihat hierarki kualitas dokumen, tentu kita percayalah bahwa tidak mungkin PT Manggis membayar kalau dia tidak menerima barang seharga seperti itu. Nah, sehingga yang salah adalah invoice-nya. Ya, kita bisa bilang ke manajemen supaya invoice-nya dikoreksi gitu ya. Ini juga sebenarnya tidak mungkin terjadi sih, karena kalau misalnya nerima barang 100 kok ditagihnya 10 gitu ya. Cuma kadang-kadang dalam penjualan bisa saja kan orang, yang penting barangnya cocok, harganya sesuai kan gitu, kurang teliti. Jadi bisa jadi minta fakturnya direvisi. Itu Rauf. Terima kasih, Pak. Silakan Bal, mau nanya Bal? Itu Pak, mau nanya mastiin aja yang tadi PT Sirsak. Tadi kan PT Sirsak berarti kan udah benar catatannya bahwa dia nggak dicatat karena barangnya dia belum sampai. Berarti yang di schedule yang PL11 yang catatannya bukan 29 itu dong ya Pak? Bukan 29 Desember. Apanya? Di yang PL11. Yang coba tunjukin PL11-mu. Nah, yang itu Pak, yang tanggal pencatatan. Samping kanan. Itu bukan data dari mereka. Iya, maksudnya itu. Kalau punya saya ini. Kalau punya dengan kalau punya kondisi saya udah apa? Kalau punya saya di sini saya tulis belum dicatat gitu, Pak. Ya, makanya gini. Ini kan kesimpulannya, coba ke bawah deh. Kesimpulannya kan tidak ditemukan adanya pergeseran pencatatan. Nah, ini menjadi tidak sinkron dengan koreksi yang diusulkan. Di PL1 kan kita ngoreksi penjualan kepada PT siapa? PT Horas kan? Horas, iya. Kenapa dikoreksi? Karena harusnya dicatatnya di Januari gitu. Barang baru terima Januari. Nah, sehingga harusnya kesimpulan di PL11 ini bukan begitu, tapi terdapat ya, transaksi yang seharusnya belum dibukukan, yaitu penjualan kepada PT Horas karena barang baru diterima di tanggal 2 Januari 2013. Jadi kesimpulan ini nanti sinkron dengan usulan koreksi kita di PL1. Kalau begini jadi nggak sinkron. Di sini bilang nggak ada pergeseran, kenapa kok bikin koreksi gitu ya? Jadi kesimpulan yang di PL1 harus dikoreksi, direvisi nih, bahwa ada transaksi yang seharusnya tidak boleh diaku sebagai penjualan. Itu nyambungnya ke koreksi audit. Itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Ada yang lain? Halo, ada yang mau bertanya lagi? Udah jelas semua? Lumayan, Pak. Ada yang masih bingung nggak? Silakan kalau ada yang masih bingung. Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang bingung, kita akhiri ya Zoom-nya ya. Itu tadi saya di grup nulis untuk tugas minggu depan. Nah, ini kaitan dengan piutang nih. Sebenarnya datanya masih nyambung dengan data yang sekarang, jadi nanti kalian bisa pakai data di buku 2, ya, buku 2 yang konfirmasi-konfirmasi ini, kemudian pakai data di buku 1 mengenai pembayaran, ya, kemudian cek juga di buku 1 yang halaman berapa nih, halaman 80, ya, halaman berapa gitu. Kira-kira gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau udah, kita tutup Zoom-nya, ya kita tutup kuliah hari ini, sampai ketemu hari Rabu depan ya. Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, sama-sama. Saya izin live ya. Ya, Terima kasih, banyak, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Hai.